Kalau kalian cari sebuah TWS open fit yang suaranya bagus dan desainnya cantik, kayaknya Huawei FreeBuds 6 ini adalah pilihan yang paling tepat yang bisa kalian beli. Dan kalau kalian mencari sebuah TWS open fit yang punya kemampuan menangkap suara yang jernih, TWS ini adalah jawabannya. Nggak percaya? Kita akan coba merekam suara yang berisik di bawah jembatan layang ini. Dan kita cari tahu bagaimana kualitas penangkapan suara dari mikrofon di TWS ini. Dan bagaimana sih active noise cancelling-nya berhasil menghilangkan semua suara yang tidak kita inginkan. Nah, ini adalah suara yang saya rekam menggunakan Huawei FreeBuds 6. Kalau kalian dengar dan bandingkan dengan suara yang pertama tadi, bagaimana kualitasnya? Kalian masih dengar nggak suara berisik mobil yang lewat ditambah resonansi suara yang selalu mantul dari jembatan layang ini? Masih ada nggak? Kalau nggak ada, itu berarti mikrofonnya bisa menghilangkan suara dengan sempurna. Maksudnya menghilangkan noise dengan sempurna. Huawei FreeBuds 6 atau FreeBuds 6 ini penerus dari Huawei FreeBuds 5 ya, dan tetap mengusung desain earbuds open fit. Seri ini jadi standar baru buat kualitas suara dan experience pakai TWS yang model begini nih, open fit. Ini bisa dilihat dari bagaimana mereka yang bener-bener kayak nge-push to the limit gitu loh. Research and development TWS ini tuh nggak kaleng-kaleng. Yang paling menarik dari TWS ini adalah setup dual driver yang kayaknya ini jadi yang pertama ada di TWS berjenis earbuds open fit. Nggak sekedar dual driver ya, karena driver yang mereka masukin itu bener-bener apa ya, high end gitu. Nanti saya ceritain deh. Terus mereka juga masukin fitur active noise cancelling yang emang didesain khusus buat TWS open fit kayak gini. Huawei nyebut ini sebagai open fit ENC 3.0. Anjir, udah 3.0 aja coy. Yang lebih optimal dalam meredam suara walaupun bentuknya nggak full nutup kuping. Terakhir, kemampuannya untuk menerima audio lossless high-res. Baru mulai udah terakhir aja gue. Dodol yang bikin skrip. Ya pokoknya TWS ini adalah yang paling canggih lah yang ada di jenis open ear atau mereka lebih senang nyebut sebagai open fit gitu. Desain TWS ini masih pakai gaya droplet design kayak FreeBuds 5, jadi bentuknya tetap ramping dan enak dipakai buat daily ya. Body earbuds dan charging case-nya dari bahan PC atau polikarbonat, dan bentuk charging case-nya unik, sangat-sangat nggak mirip sama TWS pada umumnya. Bentuknya kecil, ergonomis, enak digenggam, dan kerasa mewah gitu. Walau saya merasa finishingnya kerasa agak licin gitu, karena beberapa kali saya coba ngeluarin itu agak kesulitan, dia karena licin gitu. Tapi masih nyaman dan mudah kalau udah digenggam gitu. Ada dua pilihan warna yang bisa kalian pilih, yaitu purple yang ini dan warna black. Nah, karena TWS ini punya desain open fit, jadi nggak nyumbat atau nyumpal kuping kayak TWS in-ear gitu. Enak banget buat yang suka pakai earbuds lama-lama tapi nggak betah kalau kupingnya kerasa ketutup rapet gitu. Atau buat yang pengen dengerin musik sambil tetap aware sama suara sekitar, nah pakai TWS jenis ini. Untuk durability, TWS ini sudah tahan debu dan air karena dia punya sertifikasi IP54 ya. Jadi aman kalau dipakai buat olahraga atau kena hujan gerimis. Tapi ingat, yang tahan itu cuma earbuds-nya doang, bukan charging case-nya. Terus kalau kena air ya nggak di-cover sama garansi. Jadi hati-hati. Sekarang kita lanjut soal sound quality ya. TWS ini punya setup dual driver pertama di dunia untuk sebuah earbuds open fit loh. Jadi di masing-masing earbuds-nya ada sebuah dynamic driver berdiameter 11 mm buat ngasilin suara bass dan sebuah planar diaphragma driver buat reproduksi treble. By the way, planar diaphragma ini lazimnya akan kita temukan di headphone high-end ya. Jadi suaranya lebih detail dan responnya itu lebih cepat gitu. Kelebihan dari setup lebih dari satu driver adalah range frekuensi yang dihasilkan dari setiap driver itu berbeda-beda. Alhasil, suaranya akan lebih kaya dan lebih enhance secara keseluruhan dibandingkan hanya menggunakan single driver. Dimana jika hanya satu driver, maka semua frekuensi akan dihasilkan dari tempat yang sama dan ini jadi nggak maksimal. Walaupun ini tergantung dari siapa yang nge-tuning. Untuk frekuensi low atau bass, satu kata buat TWS ini ya. Mantep. Huawei kali ini serius banget ngegarap sektor frekuensi rendah ya. Mereka pakai sistem dual driver di mana ada satu driver khusus yang fokus buat ngurusin soal bass. Hasilnya, bass yang dihasilkan itu kerasa lebih deep, lebih rich, dan punya punch atau tonjokan yang lebih gede dibandingkan open fit kebanyakan. Buat kalian yang suka dengerin lagu-lagu hip hop atau EDM atau genre yang butuh bass yang powerful, dangdut misalnya, TWS ini asik banget sob. Asiknya lagi, walaupun bassnya nendang, tapi nggak sampai lebay atau nutupin detail suara di frekuensi lain. Bassnya tetap terkontrol dengan baik, jadi nggak bikin kuping cepet capek. Untuk frekuensi mid-nya, TWS ini juga surprising enak ya, berkat dual driver tadi. Driver kedua fokus untuk menangani frekuensi mid dan high. Ini bikin suara vokal penyanyi cewek atau cowok sangat kedengaran, sangat clear ya. Natural dan lebih forward atau lebih maju gitu.
Detail-detail kecil kayak tarikan napas penyanyi atau petikan gitar akustik bisa kedengaran sangat jelas gitu. Atau mungkin pas mereka sendawah dengeran. Karena suaranya cenderung warm, jadi enak banget buat dengerin lagu-lagu akustik atau genre yang emang nonjolin vokal gitu. Emosi dari lagu yang kita dengerin tuh jadi lebih tersampaikan, anjay. Dan untuk frekuensi high atau treble menurut saya nyaman. Kalian sering nemu TWS yang suara treble-nya terlalu tajam sampai bikin kuping sakit karena piercing? Tenang, kalian nggak akan ngalamin itu di TWS ini. Kualitas treble di TWS ini bisa dibilang detil dan cering, tapi tetap halus gitu. Suara instrumen kayak simbal drum atau dinding piano kedengaran renyah dan punya ekstensi yang pas gitu. Nggak terkesan kepotong, berasa ada sustainnya gitu. Dukungan high-res codex juga nggak bikin banyak frekuensi yang hilang, jadi kalian bisa dengerin musik dengan high-res tanpa takut sibilance. Tahu nggak apa yang paling juara dari TWS ini? Tentu aja separasi dan stagingnya. Ini salah satu kelebihan dari TWS berjenis open ear atau open feed begini. Separasi instrumen kerasa rapih banget sob. Saya bisa dengan mudah membedakan posisi masing-masing alat musik dalam sebuah lagu. Suara gitar di sebelah kiri, drum di tengah, keyboard di kanan, tukang ojek di depan, Pythagore di sebelah situ gitu. Jadi benar-benar kedengeran dan saya tahu di mana dengan jelasnya posisi masing-masing instrumen gitu. Untuk staging kerasa luas dan megah gitu. Saya seakan-akan dibawa ke dalam sebuah konser mini, anjay. Apalagi Huawei juga masukin fitur spatial audio yang bikin suara kerasa datang dari berbagai arah gitu. Fitur seperti Hi-Fi Live atau Symphony di pengaturan equalizer juga bisa bikin experience nonton film atau dengerin musik orkestra jadi jauh lebih hidup. Driver 11 mm dual magnetiknya dikasih sebuah teknologi bernama Bass Turbo 2.0. Jadi bassnya bisa naik sampai 14 Hz ya. Treble-nya juga kerasa clear banget dan termasuk tinggi di angka 48 kHz berkat driver planarnya. Tentang suaranya bahkan lebih luas dari FreeBuds 5 yang hanya di kisaran 16 Hz sampai 40 kHz. TWS ini juga udah support high-res codex ya dengan punya label High-Res Wireless Audio L2HC 4.0 dan LDAC. Huawei ini pakai sebuah teknik khusus dalam mendesain TWS ini. Jutsu ini anjay, bernama Separated Triple System Architecture. Jadi sistem suara kontrol dan baterainya itu dipisah-pisah gitu biar space di dalam earbuds itu jadi lega dan nggak bikin TWS jadi gendut atau bulu. Tapi intinya jujur li, walaupun secara spesifikasi TWS ini tinggi banget, desain open feed-nya itu berarti suara bisa bocor dan isolasi dari suara luar kurang bagus. Menurut saya, suaranya akan tetap kempes sedikit ya. Apalagi kalau kita pakai di tempat yang agak berisik. INC-nya nggak bisa bekerja semaksimal TWS in-ear, tapi tetap aman ya. Suara luar nggak gampang masuk juga kalau kita lagi nelpon. Dan kalau pakai TWS ini di tempat yang sepi, senyap, clarity-nya sama sound stage-nya juara banget. Kelebihan dari desain open ear adalah dia bisa ngasih staging yang luas banget, lebih spacious dan kita tuh berasa kayak jadi nonton live music gitu. Jadi desain open ear kayak gini pasti punya kelebihan dan kekurangan. TWS open ear plus active noise cancelling seperti dua hal yang sangat kontradiktif gitu, tapi bisa dieksekusi dengan baik oleh Huawei. TWS ini adalah salah satu bukti bahwa ANC juga bisa diimplementasikan pada sebuah TWS berjenis open feed. Bahkan dia jadi salah satu earbud open feed pertama yang punya fitur active noise cancelling atau ANC. Emang sih, ANC open feed gini nggak bakal bisa ngeblok semua noise dari luar, beda sama TWS in-ear yang memang secara isolasi hampir nutup dengan sempurna. Tapi menurut saya, TWS ini udah lumayan banget ngeredam noise-nya gitu. Mereka bahkan nggak klaim kalau ANC di TWS ini bisa ngeredam noise sampai minus 95 desibel dan suara angin sampai 8 meter per detik. Jadi logikanya kalau buat nelpon di tempat rame atau yang anginnya besar, masih aman sih. Suara dari speaker dan hasil mikrofonnya juga kedengaran jelas. Terus gimana untuk kualitas teleponnya? Ada sebuah teknologi bernama Stable and Clear Calls yang bikin suara tetap jernih walau nelpon di tempat yang berisik. Ada mikrofon khusus dan algoritma berbasis AI buat tangkap suara kita sambil ngefilter suara yang berisik. Lanjut ke baterai, TWS ini punya ukuran baterai yang nggak gede-gede amat. Untuk sebuah earbud, dia punya baterai 39,5 mAh dan charging case-nya ada di 510 mAh. Anehnya, walaupun baterai earbuds-nya lebih kecil dari FreeBuds 5 yang cuma 42 mAh, daya tahan baterainya malah lebih awet menurut saya. Buat dengerin musik nonstop tanpa ANC, dia bisa bertahan sampai 5 jaman. Sedangkan kalau ANC-nya hidup, daya tahannya turun sekitar 4 jaman. Nah, kalau pakai charging case, totally bisa lebih lama lagi. Buat musik bisa sampai 36 jam tanpa INC dan 27 jam dengan INC. Di bagian bawah charging case-nya ada sebuah port USB Type-C buat charging. Lebih asiknya lagi, TWS ini bisa di-charge secara wireless dan bisa menerima daya sampai 2 watt. Terakhir soal konektivitas. TWS ini pakai Bluetooth 5.2. Untuk koneksinya menurut saya stabil dan dia bisa nyambung ke 2 perangkat sekaligus. Misalnya HP sama tablet atau laptop gitu. Jadi nggak usah repot-repot pairing ulang. Kesimpulannya, Huawei FreeBuds 6 ini menurut saya keren ya. Inovasi yang Huawei lakukan di TWS ini nggak kaleng-kaleng menurut saya.
Belum ada brand yang seniat ini dalam membuat sebuah TWS open fit. Suaranya premium dengan fitur yang asik banget, user experience jadi hal yang penting dan difokuskan sama Huawei di TWS ini. Yang paling keren menurut saya adalah setup dual drivernya. Dynamic driver plus planar, bray. Bagus banget suaranya. Bahkan jadi yang pertama di dunia. Untuk desain kembali ke selera ya, walaupun menurut saya desainnya cantik, nyaman, enteng, tahan air lagi. Baterainya juga awet banget, oke lah menurut saya. Koneksi ke banyak device juga lancar, kontrol sentuhnya juga presisi, nggak terlalu sensitif. Buat telepon, suaranya juga bersih walaupun dipakai di tempat yang rame atau tempat yang berangin. Tapi ada beberapa hal yang perlu kalian pertimbangkan sebelum membeli TWS ini. Yaitu tentu saja adalah ANC-nya yang walaupun lumayan bagus buat sebuah earbuds open fit, tapi tetap nggak bisa ngilangin semua suara kayak TWS in-ear ya. Jadi nggak bisa ya ekspektasinya sama kayak in-ear gitu. Buat yang lagi nyari TWS berjenis open ear dengan suara yang sangat bagus, percaya deh. TWS dari Huawei ini adalah pilihan yang paling tepat yang bisa kalian beli. Sumpah ini bagus banget suaranya.